Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Itu pertama sebenarnya aku yang ngasih Kok bisa? Iya. Ceritanya gimana? Apa sih yang nggak bisa? Iya, apa yang nggak bisa? Oh, aku tahu apa yang nggak bisa. Apa tuh? Menggait hati wanita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Selamat datang di podcast Kondang, podcast perdananya kita. Yeay. Kali ini aku ditemani sama temen aku, seorang wanita yang cantik banget. Widih. Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Cantik banget. Halo Rai. Iya, Halo. apa gimana kabarnya nih? Baik. Seperti biasa lah ya. Ya di musim-musim seperti ini kan ya. Up Musim and downs pandemi gitu. ya. Musim pandemi. Oh, ada musim baru ya ternyata. Iya, kita ada musim baru. Ada 3 musim sekarang. Di Indonesia sebenarnya ada berapa musim sih? 4 ya? 2. Oh 2. Oh iya, kita kan 2. tropis. Iya, kita tropis. Kita Musim... bukan ada di negara-negara sana. Jadi sekarang kita ada musim baru namanya musim pandemi. Yoi. Musim Covid nih. Selama pandemi ini ngapain aja, Ray? Kalau aku ya, selama pandemi aku paling ngisi waktu itu ya kalau nggak kuliah sama tidur. Paling gitu doang. Makan, iya ngerjain sih, tugas. Ya ujung-ujungnya ini Netflix and chill aja. Anjay, iya sih benar sih. Emang nggak jauh-jauh dari itu sih sebenarnya. Iya, emang nggak jauh dari internet. Bener banget. Siapa sih yang kalau udah ngisi waktu ya udah ke internet aja gitu. Iya. Kalau kamu gimana Nat? Ngisinya gimana nih? Nggak jauh beda sih sebenarnya, Ray. Pasti orang-orang juga kayak gitu, apalagi buat mahasiswa kan. Kalau nggak kuliah online, Netflix and chill. Iya benar. Ya kalau nggak dua itu ngapain lagi gitu loh. Kecuali kalau misalnya ada yang part time mungkin ada kan ya. Iya. Itu bisa ngisi waktu luang juga sih sebenarnya. Cuma ya gitu-gitu aja lah pokoknya aja ya. Kalau nggak kuliah nugas nonton. Yes. Oh iya, by the way nih Nat, ini kan podcast perdana kita ya. Yoi, perdana banget nih. Perdana banget. Ini juga aku first time ngomong di depan mic. Kayak first time juga aku jadi seorang podcaster lah bisa dibilang ya. Emang kita udah dibilang podcaster nih? Sebenarnya belum. Belum lah. Tapi ya udah kan kita baru nyemplung. Kita baru nyemplung nyemplung banget. Kita bilang aja gini aja ya. Apa? Podcaster pemula. Bener podcaster pemula. Ya baru pertama kali banget sih ini. Baru ngomong depan aku ini sebenarnya rada nervous ya. Kayak ngebuat gini. Jangankan kamu. Aku juga kayak gitu. Kayak rasanya ngobrol biasa gitu. Kadang lebih enak ngobrol biasa terus kadang ada space time-nya gitu loh. Ya mungkin karena ini apa ya? Ada kamera, ada mic, ada tujuannya. Ya ada tujuannya. Harus ngomong ini jadinya kayak nggak kita ditekan gitu ya. Iya itu. Under pressure gitu. Oh, emang nggak bisa kayak buat under pressure tuh nggak bisa, susah sih. Terus kita di sini mau ngomongin apa ya? First ya. Kita mau ngomongin ini kan podcast Kondang ya namanya. Nah, ini episode pertama terus kita beri nama episode podcast Kondang. Nah, apa sih? Podcast Kondang itu sebenarnya apa sih, Nat? Sebenarnya sih podcast Kondang nih diambil dari kata kontrakan podang. Jadi kontrakan podang nih gini. Ada suatu rumah nih ya kan. Ada satu rumah kontrakan lah bisa dibilang. Kontrakan di mana isinya itu tempat nongkrongnya anak-anak kampus gitu kan. Anak kampus. Jadi selama pandemi kemarin itu kita kan banyak banget nih tugasnya kan ya. Gak sedikit juga yang tugas berkelompok kan. Kalau misalnya tugas kelompok secara online susah kan ngubunginnya kan, kayak harus nungguin ini, ntar nungguin yang sana, ternyata belum selesai, di sini kan ribet ya kan. Terus ya udah akhirnya kita tentuin aja nih satu tempat di mana kita bisa ya nggak cuma nugas bareng tapi ya sekalian nongkrong bareng gitu kan. Udah lama ketemu kan kita kan waktu itu lockdown berapa bulan kan itu nggak ketemu, lama nggak ketemu. Ya udah akhirnya sekalian aja lah kita ketemu di ini satu kita rumah berarti sebenarnya ini sebagai titik kumpul ya. Benar ya, saya base camp lah. Kalau bahasa anak-anak
Mas anak gaul base camp. Base Kita punya camp. base camp. Itu namanya. Kita punya tempat tongkrongan. Iya, itu namanya kontrakan Podang. Kenapa Podang? Ya ada di Gang Podang, jadi namanya kontrakan Podang gitu. Oke. Nah, akhirnya ya udah terbentuklah podcast kondang itu gitu. Karena diambil dari tempat tongkrongan kita yaitu gitu. Tempat kontrakan Podang gitu. Iya, masalah pembuatan podcast juga nih, Nat. Iya. Ini kenapa bisa podcast kondang ini tercipta? Kenapa bisa tiba-tiba anjir bikin podcast kondang aja nih, Mbak. Bikin podcast kenapa? Sebenarnya ini salah satu tuntutan tugas juga. Ya? Iya. Ada tuntutan di mana kita harus bikin podcast. Ada tugas bikin podcast, terus ya itu semua tahu sendiri kan tugas-tugas kuliah kayak gimana kan. Iya benar. Macam-macam banget, ada yang kita bikin web series, ada yang kita bikin iklan TV, terus ini lagi podcast ada kan. Ya udah akhirnya si podcast ini jadi podcast kondang yang itu gitu. Oke. Berarti ini tuntutan tugas sekaligus buat ngisi pandemi juga berarti. Benar. Bisa buat ngisi pandemi juga. Lagian nggak susah, sebenarnya nggak susah sih bikin podcast kan, kita tinggal ngomong aja. Ya sebenarnya yang susah tuh ngomongnya itu sih. emang sih kita kebiasaan ngobrol di kontrakan itu tuh kita emang udah keseringan ngobrol. Banyak topik yang buat dibicarain. Banyak banget dari mulai dari mulai ini aja deh, makanan sehari-hari, mau makan apa, terus ntar jadi bahan omongan. Terus kamu asal dari mana jadi bahan omongan juga kan. Bener. Terus habis itu ya udah, kenapa enggak kita bikin podcast aja sekalian dipodcastin gitu kan. Jadi kan ya jadi bahan obrolan juga gitu. Berarti di Podang ini berarti kita punya banyak temen ya. Terus masalah bisa dibilang gitu sih. Kru nih, Nat. Oke. Kita ngomongin kru ya. Kita punya banyak teman-teman. Krunya nih kita punya siapa-siapa aja sih, produser? Oke, pertama kita punya produser nih. Produsernya si Jody ya. Jody. Jadi Jody ini menurut kamu Jody itu orangnya gimana? Entah ngebuat bete atau baik atau segala macam, gimana sih? Menurut aku sih kalau ya perspektif orang beda-beda ya kan. Iya, menurut aku ya biasa aja, nggak bikin jengkel enggak. Ya sometimes dia bisa nge-up suasana, bisa sometimes gitu kan. Terus bener. habis itu ya dia keren sih. Jadi keren ya. Keren sih. Ini buat Jody nih harus denger nih. Harus. Ini dari Mbak Nadia nih. Kamu keren Jod. Keren, kamu keren Jod. Bisa apalagi dia bisa ini kan, keahliannya baik banget ternyata. Desainnya. Multitasking banget. Aku juga kemarin tuh baru tahu pas awal kuliah. Oh ternyata kita punya temen desainer ya. Kayak desain visual gitu ya. Main ilustrator. Aku lihat juga portofolionya emang keren-keren sih. Iya, emang udah nggak bisa diragukan lagi sih. Emang udah abang jago udah. Abang jago. Iya, emang pokoknya Jodinya keren lah ya. Iya, udah keren deh. Terus setelah produser ada siapa lagi tuh? Ada asisten produser dong. Nah, of siapa course. tuh? Nah, itu udah pasti asisten produser. Ini keren banget sih ini orangnya. Namanya sih Reza Adi ya kan. Iya. Cuma kita anak-anak ini manggilnya Sarung. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Itu pertama sebenarnya aku yang ngasih tahu. Kok bisa? Iya. Ceritanya gimana? Jadi cerita pertama kan aku first ke Jogja, terus aku kuliah kan nggak Amekom. Nah di mana-mana kalau semester pertama kita pasti punya malam keakraban ya. Oh iya, itu pasti sih. Itu acara pasti banget itu. Pas saat itu kita makrabnya di Wokudu, salah satu pantai di Yogyakarta. Nah, pas lagi ngumpul, ngobrol segala macam, aku tuh bingung. Apa? Soalnya di kelas kita ini ada 3 nama Reza. Oh iya. Yang sebenarnya kalau emang dipanggil sekaligus 3 yang lihat gitu. Jadi ya udah aku bedain berdasarkan nama tengahnya aja deh. Pertama kan kita ada Reza Maestra. Terus benar. Reza Palevi yang satu Reza lagi Palevi. Yang biasa emang kita sebut panggil Afgan. Iya. Ya itu dia ngedeklarasi dirinya sendiri. Itu sebenarnya deklarasi sendiri. Iya, sendiri. itu deklarasi dirinya sendiri. Aku pikir Afgan emang gitu. nama dia dipanggilannya Afgan emang Karena dari dulu. ini kan namanya dia kan Reza Syareza kan. Syareza. Syareza. Jadi kan
orang-orang mikirnya Afgan Syahreza gitu kan. Jadinya dia mendeklarasikan dirinya sendiri dengan nama Afgan Dia itu. ngeklaim ya? Iya, dia ngeklaim dirinya sendiri untuk Afgan. Udah panggil aja aku Afgan gitu. Iya, oke, nggak apa-apa sih. Menurut aku fan aja, soalnya orang yang punya rasa percaya diri itu susah. Benar. Ya udahlah, ya Afgan udah, aja. nggak apa-apa Dan aja. juga sekaligus itu buat ngebedain ya. Terus ketiga ada namanya Reza Adi Nugroho. Nah, dia pas di malam keakraban itu, dia pasti nempelnya sama aku. Oh gitu. Sembari ngebawa sarung di bahunya. Oh. Jadi kayak orang-orang apa mau ronda gitu Iya, ya? kayak orang mau ronda banget. Dia selalu nempel sama aku pindah sini, dia ke sini. Aku ke situ, dia tetap ke situ. Ya ujung-ujungnya panggil aja. Aku lupa namanya kan pas dulu. Terus Rung ya udah deh sarung deh. Reza sarung kesini aku panggilnya dulu gitu. Karena dia Karena dia pakai sarung terus. setiap malam. Jadi ya udahlah, kita klaim aja lah ini Reza Sarung udah. Ujung-ujungnya panggilannya Sarung. Iya, ujung-ujungnya nggak pakai nama Reza lagi, udah Sarung aja. Bahkan kalau dipanggil dosen pun, ini siapa? Sarung. Bukan, Sarung siapa? Bukan Reza Adi Bu maksudnya gitu. Iya, Sampai ke situ. Kadang bingung, dosen juga bingung sih, Sarung itu siapa? Sarung siapa gitu. Kok ada gitu mahasiswa namanya Sarung gitu kan. Kayak out of nowhere tiba-tiba ada mahasiswa namanya Dia Sarung. nongol dengan nama Sarung dengan PD ya, dia pakai nama Sarung gitu. Makanya. Terus kru selanjutnya siapa lagi nih, Nat? Oke, selanjutnya ada scriptwriter of course kan. Scriptwriter. Tanpa scriptwriter kita nggak bisa berbicara. Kita nggak bisa ngomong kayak gini kan. Bukan nggak bisa berbicara sih, kurang terstruktur Iya, aja sih. Iya, benar. Ada namanya Francisca Velin. Iya, Velin. Menurut Ini close friend aku banget sih ini. Oh iya, close friend kamu dari ya? mulai apa ya? PSU ya, dari PSU. mulai PSU. Kita kan ada di kampus kita kan ada tahap-tahapannya gitu kan sebelum kita ospek. Ada PSU, terus habis itu baru kita ada PPM itu ospeknya. Iya. Baru deh kita jadi mahasiswa baru kan. Nah, waktu PSU itu aku sebenarnya waktu PSU tuh nggak deket-deket banget. Cuma ya sekadar tahu aja ada namanya Velin gitu kan. Terus aku ingat dulu tuh dia tuh masih pakai kacamata kan. Pakai kacamata. Anjir Cina gitu kan. Ini tolong editor disensor ya, ini bahaya banget. Wah, ada Cina gitu kan. Tapi mukanya lucu gitu loh. Mukanya lucu kan ya. Cina tapi lucu gitu. Cina tapi lucu gitu. Bukan Cina yang tapi nyebelin gitu, enggak sih. Enggak ada, berarti dia ada darah Jepang ya? Darah Jepang enggak ada? Enggak ada sih. Ya udah. Enggak ada. Pure Cina sih Chinese. ya. Pure Chinese. Terus habis itu aku ingat dulu tuh dia waktu ditanyain dosen kalau nggak salah pernah taekwondo juga. Wih, anjir. Oh iya, taekwondo keren gitu. Serius kan. itu? Serius. Mau tanya sama Velin po? Enggak usah deh. Tapi menurut aku ya, Nat, Apa? aku tuh sebenarnya kaget sama Velin nih. Kenapa? Ini kan krunya pada anak-anak kelas kita semua kan, jadi kita kenal. Velin ini putih lucu, kayak muka-muka Chinese banget. Tapi kok medok, aku bilang. Itu kayak Cina Jawa sih, Cina Jawa. Iya sih, kadang aku bingung sih. Ya kaget aja, soalnya kan di tempat asal aku Cina-Cinanya pada emang aksennya emang benar-benar aksen Chinese. Gitu. Jadi kan kalau misalnya Chinese di Jawa ya khususnya, itu emang ya makanya Chinese tapi aksennya Jawa. Aksen Jawa gitu. Aksen Jawa gitu. Terus abis itu PSU kelar, ternyata kita beda kelas nih waktu PPM. Waktu ospek. Nah, setelah ospek, tapi ini kita udah mulai deket tuh setelah PSU kelar udah mulai deket tuh. Terus habis itu PPM kelar, ternyata apa ya? Kita di grup PSU sama PM tuh enggak di PPM. Di grup PSU tuh kayak nanyain, "Kalian sekelas sama siapa?" Ternyata aku sekelas sama Velin gitu loh. Itu udah pasti nyari temen ya, karena temen baru, enggak ada yang kenal. Terus ya udah akhirnya mulai dari hari pertama kita kuliah bareng terus ya udah sampai sekarang gitu. Kayak pernah ngerasa awal-awal first time kayak ini ada strangers terus chat aku rada aneh gitu nggak sih? Enggak sih sebenarnya, karena ya kan emang sama-sama mau cari teman aja gitu loh, kayak wah aku punya prinsip nih di nanti di kuliah aku harus punya lebih banyak teman lagi gitu kan daripada waktu di SMA. Berarti tergantung reason kamu mau ngapain gitu chat gitu. Jadi ya udah akhirnya dari situ
temenan terus sampai sekarang. Bahkan kalau nugas sama apa kalau nggak sama Valen enggak gitu. Oh iya. Gitu. Backingan lah ya. Backingan. Terus Gitu. kita punya siapa lagi nih? Kameramen ya? Yoi, punya kameramen. Kita of course punya kameramen dong. Iya Punya benar. kameramen of course. Kita di sini ada Siapa namanya tuh? Mas Lanang Guntur. Lanang Guntur. Lanang Guntur. Udah lanang banget. Kamu tau gak artinya lanang di bahasa Jawa? Lanang tuh cowok. Iya, Aku benar, udah benar. berapa? Udah 2 tahun di Jawa. Rada ngerti-ngerti dikit lah kayak Iya. kosakata Jawa. Iya. Ya bagus lah daripada 2 tahun di Jawa nggak ngerti apa-apa. Gimana tuh? Tapi yang sebenarnya aku udah 2 tahun di Jawa juga nggak tamat-tamat, bahasa Jawa Jogja juga nggak tamat-tamat. Tapi kan at least kamu ngerti kan ketika ada orang-orang Jawa pada ngobrol pakai bahasa Jawa, kamu ngerti kan Sama dikit-dikit sih gitu. ngerti. Oh, ya bagus ya. Ini si Lanang Guntur tadi gimana? Menurut kamu gimana? Lanang Gamers Guntur. sih dia. Gamers banget. Iya, dengan rambut keritingnya yang gamers yang emang bener-bener jiwanya tuh depan komputer banget. Gitu ya. By the way dia juga bisa visual dari After Effects, Wih, terus keren editor dong ya. juga, Keren ya. sekaligus ya tukang-tukang foto lah karena emang bawaan ceritanya bapaknya kan fotografer juga. Gitu. Jadi kayak nurun gitu ya. Iya, buah tidak jatuh. Nah, itu baru mau bilang. Buah tidak jatuh. Buah tidak. Bener, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah iya benar, gitu deh. Bener. Terus next ada siapa lagi nih? Ada Yeriko. Nah Yeriko ini temen aku nih. Yeriko jadi apa nih di sini? Dia multitasking sih. Multitasking ya. Multitasking. Emang sih orangnya multitasking banget sih emang. Jadi di podcast ini sebenarnya dia BTS juga. Nanti dia bakal jadi editor juga. Dan ngeset lightning juga. Iya. Ya segala macam Iya. dia Yeriko apa sih yang nggak bisa? Iya. Apa yang nggak bisa? Oh aku tahu apa yang nggak bisa. Apa tuh? Menggait hati wanita. Aduh. Ini nih. Udah punya skill. Iya. Jadi konten kreator, kerja di coffee shop manapun, Oh relasi iya banget. barista juga ya dia. Barista juga, Iya. setulung agung. Tapi Siapa tidak sih bisa, nggak kenal Yeriko tidak kan? bisa apa Nat? Menggait hati wanita. Aduh. Sorry ya Yer, nggak apa-apa. Tapi nggak kalau nggak apa-apa. ngerosting kamu tuh nggak bisa ya. Ya menurut aku fine aja sih. Kayaknya dia emang harus fokus di kuliah. Fokus Iya di kuliah gitu ya. dulu. Oh, iya dia bilang sih Kak kalau dia pengen apa ya, pengen memperbaiki hidupnya dulu lah baru bisa menggait hati wanita. Tapi suka sambat gitu loh kalau misalnya nggak bisa menggait hati wanita tuh suka sambat gitu loh. Nah bahasa populernya itu memantaskan diri. Nah, anjay, Nah, memantaskan ngomong-ngomong populer diri. nih, kita bakal ngomong pop culture Hmm, setelah kita kenalin perkap kita nih. Oke. Di perkap kita ada Aziz sama Fikri. Menurut kamu si Aziz itu gimana? Wong cowok banget sih. Wong cowok. Wong cowok banget. Oke. Wong cowok banget. Nggak bisa diragukan lagi udah. Wong cowok banget, cowok tulen lah pokoknya. Mau disembunyiin juga tetap Nggak kelihatan. bisa kelihatan, tetap Oh, kelihatan oke. gitu loh. Jiwa-jiwa Jawanya tuh kuat banget gitu loh. Kalau misalnya kamu pertama ngeliat aku, kamu ngeliatnya aku orang Jawa atau bukan? kalau pertama first ya aku ngeliatnya gimana ya? Kayak Pas. kayak nggak Jawa apa Nggak. kayak nggak Jawa. Enggak kan? Jawa. Ketika kamu ngeliat Aziz kamu akan tahu itu orang Orang Jawa, Jawa. asli. Orang Jawa Ini asli. bener-bener Jawa. Bener-bener Jawa. Oke. 100% lah pokoknya. Mm-mm. 100% Jawa banget dah. Kalau Fikri, menurut kamu gimana nih kalau Fikri nih? Kalau Fikri menurut aku orangnya rada tertutup ya. Tapi kalau Kayak diem gitu. kalau menurut aku aja, cuma kalau dia kadang diajak nongkrong dia emang orangnya terbuka. Cuma jarang buat ngebuka omongan aja sih dia. Tapi Kayak- kalau diajak ngomong pasti kalau ngomong lah. kita yang open conversation, dia pasti nyambung ngalur Hmm. ngalur segala macam. Nah, kita udah ngomongin kru nih. Terus kita tadi ngomongin apa? Pop culture Pop ya. culture. Nah, ini kan buat episode opening kita nih, Ah. pop culture. Pop culture itu sebenarnya menurut definisi kamu seperti apa? Kalau menurut aku pop culture tuh gimana ya? Dilihat dari secara bahasa aja dia, pop culture, budaya pop gitu kan, budaya yang populer, berarti budaya yang ada di sekitar kita, ada yang budaya yang sehari-hari udah kita lakuin sebenarnya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita dengarkan, apa yang kita bicarakan, itu sebenarnya menurut aku udah Masuk ke pop culture. udah masuk pop culture gitu loh. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku pop culture ya kurang lebih sama kayak kamu sih. Kayak hal-hal yang berbau populer lah. Seperti musik-musik zaman sekarang ataupun
some things yang orang-orang selalu jalankan. Misalnya ada salah satu hal yang populer nih, yang lagi hype-nya kayak platform seperti TikTok, Instagram, itu juga bisa termasuk pop culture sih kalau menurut aku. Iya, itu bisa sih. Terus selain itu kan juga musik juga. Aku dengar kamu kan into it banget nih sama musik kan. Wah, enggak juga nih, Mbak. Loh, sebenarnya kan poster aja sih. Poster doang ya. Tapi kan ya at least you understand music gitu kan. Yeah, a little bit kan. Jadi kayak ya menurut kamu musik apa nih yang lagi digandrungi sekarang nih? Yang aku lagi dengerin sekarang. Aku mah campur. Gimana ya, kalau aku juga dibilang musik yang aku dengerin sekarang tuh aku juga bingung. Tergantung mood aja. Aku dulu dengar beberapa genre dari yang emang keras kayak hardcore metal segala macam. Aku dulu dengar grindcore juga masuk. Nah sekarang aku mulai rada pindah ke popang ataupun musik pop juga yang masuk ke pop culture ya, kayak jazz pop, indie pop. Nah pokoknya pindah-pindah deh. Entah kenapa sekarang aku ada beberapa playlist yang aku masukin K-pop di dalamnya. Kok bisa tiba-tiba Anda masuk ke K-pop tuh, kok bisa gitu? Apalagi nggak make sense banget kok. Musik aku ini pada pindah sih gitu. Apa stereotipnya yang suka K-pop tuh cewek doang ya. Kan? Cewek doang. Iya bener. Kok ini bisa-bisa kamu dengerin K-pop tuh pertamanya kenapa gitu? Pertama ya. Jadi aku tuh dulu emang suka gini, Nat. Kalau udah ngeliat orang nonton K-pop ya, nonton K-pop, nonton drama Korea, film juga termasuk pop culture ya, drama Korea itu ya. masuk juga. Apa sih nonton kayak ginian? Iya. Bener banget. Ngeremehin banget. Ngeremehin. Kayak nggak asik. Iya. Sedih, nangis, teriak-teriak. Rata-rata aksen Korea kayak itu ninggiin suaranya gitu ya. Stereotipnya orang kalau nonton Korea tuh pasti nangis, padahal nggak semuanya gitu. Iya, emang nggak semuanya. Cuma rata-rata genre drama Korea yang aku tonton tuh sebenarnya kayak rata-rata romance gitu. Jadi first drama yang aku tonton itu Touch Your Heart. Itu salah satu rekomendasi dari temen cewek aku yang emang benar-benar maksa mending nonton ini. Ini nonton ini. Terus nonton. Itu sebenarnya ngasih list banyak sih ya. Tapi berhubung view saya lagi free, yang sebenarnya nggak premium, kita dapat free trial. Nah pas tuh di home nongol Touch Your Heart. Ya udah aku tonton. Itu mainnya aku nggak tahu siapa namanya, sebenarnya aku udah lupa. Nah mulai dari situ tuh asik sih. first impression pas kamu nonton episode pertama nih, apa nih? Kamu kepikiran apa gitu? Aku first impression nonton episode pertama ini perdana banget ya, aku nonton episode pertama. Bosenin. Iya. Banget. Juga temen aku ngomongnya gini. Wajar sih. Ini kan 16 episode rata-rata ya. Yang satu episodenya itu sekitaran sejam. Yes. Itu rada-rada bored. Kayak enggak asik lah. Kok yang sebenarnya udah sejam gitu, kayak di film-film Hollywood kita udah dapet hampir ke klimaksnya gitu. Tapi di drama 1 jam itu kayak baru 1 episode gitu rasanya. Baru mau mulai kan. Baru mau mulai kayak cerita kenalin ini itu segala macam. Aku nonton. Udahlah aku coba tonton. Nanti tiap di akhir episode drama itu pasti nge-trigger kita buat nonton ke episode selanjutnya. Ya justru itu yang ngebuat aku gak berhenti rasanya. Kayak aku jadi maraton nonton ginian kata aku. Itulah kenapa dibuat berepisode-episode ya, biar apa ya, setiap episodenya harus ada yang menarik nih biar orang tuh mau nonton ke episode selanjutnya gitu loh. Kayak dia tuh setiap episode ngejelasin dari satu sisi ini, satu sisi itu. Kayak pindah-pindah side aja sih gitu. Ya sebenarnya cuma permainan point of view aja sih sebenarnya kalau misalnya series gitu. Jadi kan kayak abis nonton episode 1 nih, di episode 1 nih udah diceritain nih dia gini, yang satunya gini. Terus di pengen tahu episode 2 gimana. Udah gitu aja terus sampai episode terakhir. Sampai habis. Sampai habis. Kadang aku udah episode 10, 11
itu udah nggak sabar banget lihat klimaksnya kayak aduh ini gimana kan biasanya ada revenge-nya ya. Ini bakal kasih spoiler gitu kan. Kayak aku habisin aja langsung. Aku sikat abis. Gak tidur dong. Enggak, kadang gue gak tidur. Gila sih. Itu emang first drakor. Tapi aku tonton. Pernah nggak nonton drakor yang bener-bener kamu kepo banget, bener-bener sampai berjam-jam banget lah, berjam-jam banget kamu nontonnya non-stop banget. Yang buat aku kepo. Deluna. Udah nggak ada saingannya Deluna. Menurut aku. Kenapa? First time aku nonton Deluna ya. Bayang-bayangan aja kayak ada hotel buat orang-orang BTW mati. aku belum nonton Deluna nih. Berarti ini mengandung spoiler sih sebenarnya. Ya nggak apa sih. Jadi aku kayak nggak realistis lah. Kayak emang ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya ada salah satu wanita yang dihukum sama dewa. Beberapa ratus tahun disuruh ngejaga hotel buat hotel tersebut bakal ditidurin buat orang-orang yang udah mati. Oh, berarti hotel setan lah gitu ya. Bisa dibilang hotelnya setan. Sebelum roh-roh tersebut pergi ke surga. Dan mereka ke surganya nganternya pakai apa coba? Pakai limosin. dan gini ya surga ya. Berarti besok kita kalau pakai limosin. Wow. Kita bakal pakai limosin. Berarti ini kita kayak spoiler mau ke surga ya. Bener banget. Insyaallah kita ke surga bareng lah ya. Dan di situ juga masuk malaikat maut kayak gimana. Yang punya hotel terus roh-rohnya matinya kayak gimana itu juga bakal kelihatan jelas di Deluna. Nah, setelah aku nonton Deluna, aku setiap abis nonton drakor aku bakal googling cast. Ya, hotel Deluna cast. Aku bakal searching tuh. Itu setiap kamu nonton drama atau kayak cuma yang tertarik doang nih gitu. Dua-duanya, both. Oke. Misalnya aku tertarik sama satu orang. Aku search case-nya. Oh, ini. Nah, pas kelar Deluna, aku search juga case tuh. Ketemu Ayu. Yang sebenarnya aku kan langsung tanya ke kamu ya. Nat, ini siapa sih, Nat? Terus kamu kayak spontan jawab tahu gitu. Kayak tahu segala hal yang berbau Korea. Oh, ini Ayu, Ray. Hah? Iyu. Siapa Iyu? Aku tanya gitu. Ya udah, aku googling. Terus kamu rekomendasiin lagu-lagunya dia kan. Aku juga udah coba denger. Ya emang easy listening sih. Iya, emang asik enak sih. Banget. Enak banget. Apalagi suaranya dia tuh istilahnya kalau di mata tuh eye catching. Suaranya dia tuh gitu. Suaranya dia tuh emang asik banget sih. Makanya dia jadi istilahnya top singer lah di Korea gitu. Bener. Aku beberapa episode nonton dramanya dia. Itu kayak aku fall in love sama dia. Anjay. Kayak aja langsung fall in love dong. Aku kayaknya punya idol nih. Aku kayaknya punya idol yang harus aku dukung nih di dunia Korea nih. Ya udah sampai ke situ akhirnya top playlist Apple Music aku Hotel Deluna OS. Jadi awalnya kamu bisa bukan terjerembab sih awalnya nyemplung ke K-pop ke K-pop itu karena kamu nonton Deluna dan kamu fall in love sama Ayu. Iya, bener banget. Anjay nggak tuh? Dari musiknya Ayu sampai albumnya original soundtracknya Deluna sampai aku tahu Taeyeon segala macam itu gara-gara Deluna. Emang Deluna ya. Iya emang. Tapi aku juga ada sih satu drama yang bikin aku kayak gitu tuh ini. Dramanya Ayu juga. Iya. Dramanya Ayu kayaknya juga. Kayaknya aku tahu deh apa. Ini aku udah pernah ngerekomendasiin kamu, Ray. Iya, bener. Scarlet Heart. Goryo gitu-gitu. Moon Lovers ya? Yes, Moon Lovers. Itu drama kolosial gitu kan. Dan isinya tuh bener-bener isinya tuh bener-bener cogan-cogan semua sih. Iya. Gila, emang rata-rata cewek itu kalau udah lihat Moon Lover pasti lihat si Oppa. Iya. Abis gimana lagi dong? Cewek cuma satu nih kan. Iya benar banget. Dikelilingi sama cowok-cowok. Pangeran. Ada berapa pangeran sih? 11 apa 8? Ntar aku ingat dulu ya. 1, 2, 3. Ada berapa? Ada sebenarnya sih kalau di sisi layar ada 14. Ada 14. Cuma yang di situ ada 9 atau 10 lah gitu. Aku lupa. Dan itu tuh pemainnya gila-gila sih. Yang cakep-cakep ya? Memanjakan mata banget sih emang. Waktu pertama kali aku nonton, anjir kok banyak banget ini cowoknya. Gimana ngafalinnya? Aku pertama kayak gitu. Gimana ngafalinnya itu? Lama-lama juga kehafal sendiri karena bakal udah keseringan lihat ya.
Sebenarnya orang-orang kalau mikir gitu kan, ini kok orangnya sama semua sih, ngeliat pertama kali ngeliat K-pop atau drama lah, ini orangnya sama semua. Padahal ya emang iya sebenarnya kita pertama kali ngeliat juga sama semua. Aku pertama kali ngeliat drakornya ini yang alien tau nggak aku My Love from the Star apa ya, pokoknya adalah drakor dia alien lah intinya gitu kan. Aku lihat kok ini sama semua mukanya, tapi setelah 4 episode 5 episode jadi bisa tahu perbedaannya gitu. Jadi gimana ya Nat ya, aku kalau ngarah kemana drama Korea aku tuh genrenya malah ke romance sih, yang sebenarnya aku tuh kalau tentang kolosal gitu sebenarnya kurang menarik. Bukan kurang menarik, kurang tertarik aja buat aku. Itu aku nonton Moon Lovers gara-gara rekomendasi dari kamu dan juga One Only ada Ayu. Iya, itu aku rekomendasiin kamu karena itu ada Ayu. Lah itu ada Ayu, tonton Ayu. Gitu loh, harus tonton gitu. Dan itu di situ pertama kali aku jatuh cinta sama Ayu. Aku awalnya nggak tahu nih Ayu siapa kan. Kok imut banget, kok cantik gitu kan. Terus habis itu aku dikasih tahu teman-teman aku, Ayu tuh penyanyi loh. Kamu lihat kan di episode ini dia nyanyi, suaranya bagus kan? Iya sih. Ada di episode berapa yang ada salah satu pangeran ulang tahun, habis itu dia nyanyi. Nah, itu di situ suaranya dia bagus. Iya suaranya bagus ya. Ternyata dia penyanyi gitu. Terus bertahun-tahun kemudian aku ketemu kamu, ya udah kamu suka Ayu, aku rekomendasiin aja itu gitu loh. Jadi ya kamu akan fall in love, makin fall in love sih kalau kamu nonton tahu itu. Ayu penyanyi juga dari kamu. Dia emang, aku awalnya juga nggak tahu sih, terus teman-teman kamu ya, kalau emang teman-teman dia yang ngeracunin. Emang aku awalnya juga nggak K-pop banget anaknya, tapi bukan K-pop, aku lebih ke dramanya aja, aku lebih suka ke dramanya aja. Dan aku mulai kenal drama SMP kalau nggak salah, ya itu tadi yang tentang alien gitu. Aku yang main itu Kim So Hyun sama Jun Ji Hyun. Nah itu kamu nggak hafal kan pasti. Aku nggak bakal hafal namanya. Tapi yang main It's Not Okay, It's Okay. Nah itu. Yang jadi cowoknya. Itu cowoknya. Kalau ceweknya kamu tahu drama The Legend of the Blue Sea? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kamu belum nonton itu. Belum dalam ya Nat. Iya, belum basah banget badan aku ya sebenarnya. Belum. Berarti itu namanya siapa tadi? Yang mana nih? Yang main di It's Okay to Not Be Okay. Kim So Hyun. Dia sebenarnya setelah aku tonton, aku baru sadar tuh sebenarnya dia itu cameo di Hotel Del Luna. Emang ya? Sama Crash Landing on You kalau nggak salah. Nggak sadar nggak? Nggak sadar. Dia di Crash Landing on You tau nggak? Yang gimana? jadi orang gila di depan minimarket. Emang iya? Itu dia Nat. Serius? Sumpah. Aku tuh sebenarnya nggak sadar, itu karena temen aku yang lihat, Oh. yang ngasih tahu. Akhirnya aku tonton ulang scene itu. Oh iya beneran dia ya. Oh iya. Tapi aku emang bener-bener nggak sadar loh. Jadi kepo aku. Terus Del Luna aja juga kalau jadi cameo. Dan aku nggak mau sebut dia di cameo di Del Luna di mananya, karena kamu belum nonton juga ya. Aku mau mulai nonton tuh apa ya? Kayak masih kayak kehalang series Netflix lain gitu loh. Kan tahu sendiri kan series Netflix sekarang kan bagus-bagus kan. Aku barusan nyelesain ini The Queen's Gambit. Apa tuh? Itu yang catur-catur ya? Itu yang lagi populer banget yang ya? lagi populer banget itu. Lagi banyak diomongin di Twitter, di aku lebih sering lihat dia diomongin di Twitter sih. Tentang itu yang jokes-jokesnya nggak main catur tapi nonton catur. Tapi emang katanya bagus ya? Bagus sih. Buat orang yang nggak ngerti catur tuh jadi kayak tertarik gitu loh. Jadi kayak tertarik mau pengen main catur, pengen nyoba belajar. Tapi ternyata ya rumit juga bos. Kalau kagak pinter kagak bisa lo gitu kan. Kayak terus habis itu di film lagi, di series itu juga diajarin gimana cara kita berpikir cepat gitu. Kan catur kan kayak gitu spontan kan. Ya? Harus spontan. Dan harus bisa berpikir ke depan gitu. Karena di setauku ya, kalau ada orang kayak atlet catur itu kalau turnamen dia tuh kayak punya box waktu gitu. Kayak timer gitu kan. Berarti mereka setiap ingin melakukan satu gerakan mereka tuh terkait waktu. Yes. Jadi emang pikirannya harus cermat, cepat. Dan itu tuh taktiknya tuh mereka hafalin ternyata. Iya. Jadi udah ada buku tersendiri.
ada buku tersendiri buat taktik-taktik itu. Jadi kamu mau pertamanya, langkah pertama kamu mau pakai apa tuh udah ada gitu loh. Iya. Jadi aku kira tuh maju jalan-jalan aja gitu, ternyata enggak. Pokoknya itu hoki-hokinya ya menurut kita ya. Ternyata enggak gitu loh. Padahal sebenarnya mereka udah nyiapin strategi, misalnya musuh iya, geraknya ke sini, dia bakal nutupin jalan ke sini. Mereka udah tahu itu sebenarnya. Kurang paham juga masalah catur ya. Makanya. Terus series apa lagi yang udah kamu tonton? Ini sih yang ini banget sih, Stranger Things sih. Oh, itu epic banget sih. Itu series Netflix pertama yang aku tonton. Stranger Things itu kayaknya kamu juga pernah nonton ya? Baru kemarin karena aku termasuk telat juga. Telat banget. Tapi sebenarnya aku juga telat loh hitungannya, karena udah season ketiga aku baru nonton season 1. Apalagi kamu season 4 trailer udah keluar kamu baru nonton. Aku termasuk telat karena masalah provider ya, Net. Oh, provider. Karena dulu ada salah satu kayak provider internet, provider yang ngeblok Netflix dan akhirnya yang provider itu ya. Iya, provider sana. Akhirnya aku nggak usah belilah, nggak usah beli Netflix lah, kayak sayang banget juga nggak bisa dipakai. Terus akhirnya kita pindah ke Podang. Nah, ke Podang kita pasang salah satu provider yang emang nyediain layanan Netflix juga, yang nggak ngeblok. Nah, pas pindah ke provider, provider sono unblock. Kayak gimana ya? Ya termasuk telat. Aku kayak first time aku beli Netflix. Aku tuh sebelumnya udah nontonin Instastory teman-teman aku yang bener-bener ramai banget. Kayak season 4 ya, Money Heist kalau nggak salah. Itu malah aku belum nonton. Aku baru season 1 episode 1. Belum aku lanjutin lagi. Udah lihat Instastory teman-teman aku nonton Money Heist yang benar-benar lagi booming banget, hype di mana pun. Iya. Money Heist, Akasa di Papel, di mana-mana ada. Aku merasa, ya Allah, kapan aku nonton? Kayak merasa ngasihanin diri sendiri. Aku juga kayak gitu waktu sama sih, story teman-teman juga sebenarnya yang bikin ke trigger kayak cepetan nonton gitu. Kayak aduh, gimana ya gitu. Jadi kayak aduh, ntar deh gitu. Aku sebenarnya kan bukan tipe orang yang suka nontonin serial ongoing kan. Kalau serial ongoing tuh menurut aku tuh kayak kayak ngerasa tanggung banget ya. Kayak mending sekalian aja langsung semua, terus baru aku maraton gitu. Kan itu ngekatnya kan juga tergantung dengan kesibukan kita masing-masing juga kan. Kalau misalnya bener. Kalau misalnya masih ongoing, lagi seru-serunya, terus habis itu bersambung kan, kita nunggu buat nonton series lainnya, dan series yang sebelumnya kita tonton juga ujung-ujungnya bakal lupa. Kayak gitu. Ujung-ujungnya kita rewatch lagi. Mending selesaiin dulu aja sampai udah benar-benar selesai, baru maraton nonton itu. Berarti gitu. Kamu orangnya suka yang sekaligus gitu ya? Kalau urusan film ya. Oke. Gitu. Kalau apa namanya, series yang apa ya, yang bener-bener bikin aku stay all night, yaitu tadi Stranger Things. Aku kemarin juga baru nonton sih. Menurut kamu kayak gimana sih Stranger Things? Menurut aku tuh mind blowing banget sih. Kok bisa? Ya sebenarnya cerita tentang The Other Side itu tuh udah banyak banget. Cuma ini dikemasnya tuh kok beda gitu loh. Kok sampai ada monster segala macam, kok bisa berhubungan dengan suatu laboratorium, kok bisa sampai ada anak yang bisa telekinesis gitu kan. Kayak complicated banget gitu kan sebenarnya. Cuma kok bisa gitu loh tiba-tiba jadiin satu cerita yang epic banget. Gitu ya? Jadi kompleks banget, jadi epic banget gitu loh. Jadi kayak aduh, kok bisa orang ngebuat, kok bisa gitu, ada punya pikiran cerita kayak gitu ya. Ini penulisnya keren banget sih. Apalagi beberapa season loh, kayak enggak satu season. Iya. Kadang kalau kita mikir buat jalan cerita ya, satu season ini ketemu ini, udah kelar. Bingung lagi kan, mau lanjutin gimana juga, kalau udah gimana gitu. Kalau udah kelar ya udah kelar aja. Tapi cara mereka ngeracik series tersebut, kayak beberapa season tuh, makanya nggak kepikiran. Terus di setiap seasonnya tuh juga kayak
ada something yang baru gitu kan. Jadi benar. kayak bikin orang itu mikir, ini nanti nggak seseru season sebelumnya, nggak seseru season ininya, gini-gini. Iya, gini, padahal gini. mereka punya freshener yang baru. Iya punya cerita baru gitu loh. Lebih fresh. Tapi ada sih menurut aku series yang kurang berhasil di seasonnya. Apa tuh? 13 Reasons Why, kamu tahu nggak? 13 Reasons Why itu yang 13 alasan kenapa seorang siswa bunuh diri. Yes, itu. Aku ngedenger salah satu soundtracknya, but aku belum nonton 13 Reasons Why. Itu Entah, aku tuh kadang bingung juga mau nonton yang mana dulu, mau ngabisin yang ini dulu. Waktu ya dibilang sibuk juga enggak, cuma mepet aja gitu loh. Iya. Aku denger salah satu soundtracknya itu Bored dari Billie Eilish. Iya. Emang enak banget, kamu harus dengerin juga sih. Kayaknya sih aku udah pernah denger ya. Iya. Memang keren ya. Apalagi di Podang kan sering banget ngemuterin playlist Billie Eilish kan, jadi kayak ya oh iya, gitu. masuk sih. Masuk gitu. Terus apa di 13 Reasons Why itu kenapa aku bilang dia nggak berhasil dalam seasonnya, bikin seriesnya? Itu ada berapa season so? Sebenarnya tuh ada 3 kalau nggak salah. Ada yang baru nih season katanya sih mau OTW season 4, cuma kayak netizen tuh kayak udah bilang nggak perlu gitu kan, kayak soalnya sebenarnya season 1 tuh udah selesai sebenarnya. Aku juga dengar dari temen aku yang udah nonton ya, season 1 tuh sebenarnya udah kelar. Kayak ya udah season gitu selanjutnya aja. kayak kepaksa banget. Emang sih kalau dari sudut pandangku sih itu bener dipaksa, bener kayak apa ya, ini yang seharusnya nggak usah diceritain, ngapain diceritain gitu loh. Tapi ya masih nggak apa-apa sih season 2. Season 3 tuh bener-bener kayak kelihatan banget dipaksa. Terus habis itu udah nggak ini ya, udah kayak nggak relevan sama episode season sebelumnya ya. Jadi kayak makin wagu lah istilahnya, kalau bahasa Jawa gitu, wagu banget lah gitu. Jadi kayak nggak aku lanjutin. Sebenarnya aku nonton sih season 3-nya, cuma apa namanya, nggak cuma sampai episode berapa ya, habis itu. Oh ya Nat, ngapa nih? Kita udah ngomong panjang nih. Nih. Tapi kita belum nentuin tagline dari Podang. Oh iya. Jadi aku simpulin aja ya. Kesimpulan yang aku ambil tadi, kita ngomong kalau anak-anak mahasiswa kelas kita sering nongkrong di Podang. Enak di Podang, nyaman di Podang, pokoknya segala macam. Of course. Dan kalau menurut aku ya, kita buat tagline gini aja ya, y'all in the house. Y'all in the house. Kita, teman-teman kita yang berada di Podang, entah itu nugas, gaming, segala macam itu, mereka berasa di rumah. Dan juga kita tekankan buat para pendengar podcast ini, kita harapin kalian juga merasa kayak di rumah, merasa kayak ngobrol bareng keluarga di ruang tengah gitu loh. Nah, udah tagline nih. Kita satu lagi nih. Apa nih? Kita mau thank you banget, terima kasih banget sama Tinandur Jogja. Instagramnya tinandur.yk yang udah ngebantu kita, udah nge-support kita dalam dekor masalah yang tanaman. Ijo-ijo ini banget nih, keren banget ini dari Tinandur ya. Ini dari tinandur.yk. Tinandur Jogja. Thank you so much. Dan Tinandur Jogja ini salah satu ownernya itu teman kita. Oh iya. Yang bener. Ini tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari. Iya. Ini. Dari lingkungan kita gitu. Tapi menurut aku emang Tinandur keren banget. The best sih. Aku udah pernah kesana belum, Ray? Udah pernah 2 kali, kayak 2 times. Ya. Itu tanamannya di sana bagus-bagus banget sih. Bagus banget. Kayak pengen aku bawa pulang. Wah, tanaman nih. kayak pengen aku bawa pulang aja. Punya temen. Udah bawa aja. Ntar tau-tau disautin, bawa aja Ray. Wah, itu aku berharap banget sih bisa digituin sama owner. Siapa tahu ownernya denger. Semoga ownernya denger ya. Iya, semoga ownernya denger sih. Nih, sekali lagi ya, kita terima kasih banget buat tinandur.yk udah ngesponsorin dan juga udah support segala tanaman yang bikin dekorasi hijau banget, jadi buat nggak monoton banget gitu, buat ngisi di ruangan kita. Thank you. Udah nggak terasa ya, kita udah hampir menuju 45 menit, Pak.
Oh, udah selama itu ya, Re? Iya. Gak kerasa Nggak ya? berasa ya? Gak berasa. Aku pengennya Padahal sebenarnya kerasa. 2 jam setengah. Aku padahal pengennya 2 jam setengah. Capek, Ray, ngomong, Ray. Ngomong, untungnya kita ngomong berdua loh. Iya. Kalau ngomong sendiri coba, kayak orang gila ya. Gila banget, Nak. Heeh. Mau ngapain lagi kan? Udah 45 menit nih. Ngapain? Gimana? Kita harus closing aja. Close lah. Closingnya pakai tagline baru nggak? Boleh sih. Oke. Atau kamu yang close? So, closingnya gimana nih? Bareng aja lah ya. Udah closing aja deh. Ya udah, buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast perdana dari podcast Kondang, terima kasih banyak. Bila ada salah kata ataupun perbuatan ataupun segala macam yang menyinggung kalian, menyinggung pihak manapun ataupun ras, dari suku, agama, segala macam, kita mohon maaf atas sebesar-besarnya ketidaksengajaan itu ya. Terima kasih udah menemani kita 45 menit di podcast Kondang ini. Podcast Kondang, y'all in the house. Thank you. See you next episode. Okay.